Di akhir hari kita hanya manusia guys gitu. Kita nggak luput dari kesalahan. Ini udah bukan pada saat dia menggigit kucing. Kan? Udah kena pukul, buat apa harus dipukul lagi? What is up everybody, it's a beautiful day back with me Beams Aryo di YouTube channel The Going Family tentunya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikarenakan banyak request yang pengen gue membahas mengenai pemukulan yang terjadi terhadap seekor anjing Belgian Malinois bernama Faye. Gue sebenarnya udah melakukan beberapa statement di story dan juga waktu itu di live, tapi biar lebih jelas lagi, biar lebih menjangkau semua, gue mau ngasih pendapat gue. Lagi-lagi ya guys, ini adalah pendapat gue. Kalian bisa setuju atau nggak setuju, tapi gue sebagai pemilik, ini yang gue rasa benar di mata gue gitu kan. Tentunya gue akan bersikap senetral mungkin sebagai manusia dan juga sebagai pemilik anjing Belgian. Tapi nggak akan lengkap kalau kita nggak menghadirkan anjing yang satu ras dengan Faye, yaitu Belgian Malinois. Nubi, here. Sit. Stay. Here. Nubi, here. Sit. Oke guys, jadi kita sekarang ngebahas dulu mengenai ras anjing Belgian Malinois. Jadi anjing Belgian Malinois ini adalah anjing yang sangat amat pintar. Mereka adalah anjing yang dulunya di-breed atau dikembangbiakan untuk keperluan herding atau sebagai anjing pengembala buat hewan-hewan ternak. Akan tetapi, dikarenakan anjing ini sangat amat pintar, mereka juga digunakan untuk perihal security services, baik itu untuk army ataupun untuk proteksi, untuk search and rescue, juga untuk deteksi bahan peledak dan narkoba, dan berbagai macam hal karena kepintarannya mereka ini. Dan mereka ini anjing termasuk cukup dominan. Udah kayak gitu, mereka ini sangat cepat. Mereka ini anjing yang mempunyai drive atau semangat dan prey drive yang sangat tinggi. Jadi kemauan mereka untuk berburu itu tinggi. Makanya mereka sering dilatih dengan menggunakan misalnya bola, karena itu menyerupai hewan kecil yang bergerak yang membuat mereka gemes. Here, sit. Nah, sit. Oke, jadi bisa dibilang kegunaannya banyak sekali ya. Nah, itu adalah untuk anjing. Nah, mas-mas yang ada di video itu adalah seorang canine handler dan mereka juga udah terlatih untuk bisa menghandle anjing yang tentunya mereka pegang, yaitu Belgian Malinois. Sepintar apa, sehebat apa, tentunya tiap orang berbeda, walaupun mungkin udah mengikuti pelatihan. Dan bond di antara orang dan anjingnya pun juga bermacam-macam. Yang pasti tugas beliau adalah untuk pada saat mobil datang, dia akan ngekeliling untuk mencium-cium, pastikan bahwa di dalam mobil tersebut tidak ada bahan peledak, ya kan? Lalu dia akan duduk lagi. Sit. Jadi intinya handlernya pasti udah memiliki pengalaman gimana cara menghandle anjing Belgian Malinois, gitu kan? Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai kondisi dan keadaan. Yang pertama guys, Faye ini ditugaskan untuk mencium, ya kan? Jadi kemungkinan dalam pelatihan Faye dia tidak dilatih untuk dikenal dengan berbagai macam hewan. Kalau kita ingat sifatnya mereka, yaitu mereka sifat prey drive-nya tinggi. Di saat mereka melihat hewan kecil, ada keinginan dan kemauan untuk mereka berburu. Itu udah naluri, bahkan jangankan Belgian, naluri anjing aja, itu pada dasarnya udah ingin berburu. Apalagi seekor Belgian Malinois. Dan perlu gua tambahin, ingat, tiap anjing itu berbeda guys. Level energinya, level agresinya itu berbeda. Kalau harus gue kasih perumpamaan, mungkin seperti mobil lah gitu kan. Ada mobil harian yang pada umumnya semua orang bisa kendarai. Ada juga mobil sports car yang membutuhkan keahlian ekstra karena mereka memiliki power yang sangat tinggi gitu kan. Kecepatan yang sangat tinggi. Apabila orang yang awam mengendarai atau nyetir sports car tentu akan bahaya. Nah, menurut gue anjing Belgian ini
anjing-anjing yang menyerupai kalau di mobil tuh sports car. Mereka itu punya apa ya, kecepatan yang sangat tinggi, walaupun intelligent, mereka tuh sangat sensitif. Jadi kan dengan lingkungan sekitar, daun jatuh, bunyi burung, ada pergerakan, mereka ini sangat sensitif. Nah, sekarang kita bahas kondisi dan keadaan. Tentu seperti gue bilang, Faye bukan anjing yang dilatih untuk friendly sama hewan-hewan kecil, gitu kan. Newbie pun itu membutuhkan effort. Pada saat gue mengenalkan dia dengan ayam, dengan kadal, dengan hewan-hewan yang ada di sekitar sini, agar apa? Agar dia tidak menyerang hewan-hewan tersebut, gitu kan. Jadi pada saat dia melihat hewan-hewan ini seperti ayam dan lain-lain, nah itu tuh contohnya tuh. Itu ada Choco, bawa Choco ke sini tuh. Nih, bawa sini. Pelan, pegang dari buntut sama dari badan. Yes. Ya, nah. Nih, contoh pas banget nih, Choco lagi manjat. Lihat mukanya. Manjat, lihat mukanya. Manjat, lihat mukanya. Lihat mukanya. Hai. Lihat mukanya. Hai. No. Nah, pada saat Ipan bawa aja gitu, mungkin sebagian anjing lain yang nggak sensitif nggak akan melihat ini di tangan Ipan, tapi dia langsung lock. Nah, tapi dia tahu ini adalah bagian dari hewan yang ada di sini gitu. Otomatis dia tidak akan berani untuk menyerang hewan ini gitu kan. No. Nah, jadi dia udah dikenalin. Tapi ingat guys, gue jujur aja, bukan berarti dia sayang sama hewan ini. Bukan berarti. Dia lebih berpikir bahwa ini salah satu hewan yang kalau sampai gue sakitin, gue akan dimarahin oleh owner gue gitu loh. Nah, apakah ada kemungkinan di saat nggak ada gue, dia digigit? Bisa banget. Malam-malam, tiba-tiba Choco keluar dari kandangnya, Newbie lagi dilepas, itu bisa saja terjadi. Jadi ingat, lebih ke pengendalian diri. Bahwa oke, ini hewan punya pemilik gue, punya bos gue, gitu kan. Gue nggak boleh nyakitin. Nah, itu pun ada proses pelatihannya. Oke, nah. Kita biarin Choco jalan. Sana Choco. Biarin jalan. Nah, oke. Jadi kembali ke sekarang kondisi dan keadaan ya. Jadi kita udah tahu bahwa Faye itu tidak terlatih untuk menghindari hewan-hewan tersebut dan merupakan insting seekor anjing untuk menyerang hewan-hewan yang lebih kecil dari dia. Ya, Ipan, ayo Pan, ambil Pan. Oke, Ipan selamatkan dulu, tenang. Tuh, lihat Ipan ngambil aja, lihat gerakannya dia. Lihat kan? Kalian bisa lihat seberapa cepat tanggap dia melihat hewan-hewan kecil tuh. Nah, sekarang kita bahas kondisi dan keadaan, guys. Kalau kita lihat videonya, yang mana gua akan lihat dulu, biar semakin yakin lagi, si handler melihat ke satu titik bersama anjing. Coba Ipan gerakin daun di situ, dikesek-kesek gitu. Sit. Coba. Kayak seolah-olah kamu menemukan sesuatu di situ. Lihat kupingnya berubah. Nah, lihat. Nah, ini udah tanda siaga bahwa dia sedang mengeluarkan atau mengarahkan seluruh atensinya ke suatu titik. Itu aja harusnya sudah bisa dibaca. Ya, jadi gue sama Belgian gue itu gue sangat amat sensitif banget. Tuh, lihat. Asap aja. Here. Here. Lihat. Tuh, lihat. Tuh, lihat. Tuh, lihat. Oke, nah guys, itu contoh langsung pada saat ada asap aja bisa dilihat. Dia itu seperti apa? Itu adalah karakter Belgian Malinois, ya kan? Nah, maka dari itu, kita sebagai pemilik harus bisa lebih pintar dari dia. Pada saat dia sedang seperti ini, sit, lihat. Kalau dia nggak ngeliat apapun di sana, kuping dia beda posisinya. Bahkan, kupingnya dia tuh bisa ngarah ke belakang untuk mendengar apa yang sedang terjadi di belakang. Nah, tapi di video itu terlihat bahwa si Faye ini lagi fokus sama satu hal, yaitu kucing tersebut. Dan kalau kalian lihat di videonya, kucing tersebut itu bukan dalam semak-semak, sudah di luar, di jalanan. Nah, apakah security salah? Sepenuhnya enggak juga gitu. Dia punya tugas di sana dan tugas dia adalah untuk melihat
mobil yang sedang masuk. Lalu gimana caranya dia harus memutari mobil tersebut. Nih, lihat lagi nih. Dia harus memutari mobil tersebut agar melakukan tugasnya. Akan tetapi, kalau gue boleh berkomentar, harusnya hal itu sudah bisa dilihat oleh handler. Ya, lagi-lagi guys, gue mau ingetin, lebih gampang untuk kita ngejudge pada saat semua hal udah terjadi, tapi di posisi dia mungkin dia lagi nggak fokus ke situ. Oke, step 1 ya. Jadi kita udah tahu ya bahwa anjing sudah melihat. Nah, lalu dia mengembalikan ke posisi dengan harapan anjing sudah tidak melihat hewan tersebut. Apa yang harusnya dilakukan? 1, dia menyadari bahwa ada hewan di situ. Dia membawa anjingnya pergi, lalu meminta bantuan orang untuk tolong dong kucingnya dipindahin. Karena anjingnya udah fokus, takutnya diserang. Itu yang harus dilakukan. Apakah mudah untuk melakukan itu? Apakah bisa? Ya, tiap orang berbeda gitu. Tapi kalau kita ngomong apa yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan gitu kan. Lagi-lagi ingat, orang ini sedang menjalankan tugas, mungkin pada saat itu bukan merupakan fokusnya beliau. Alright, nah oke. Nah, kan dia kembali ke posisi, anjing berputar. Nah, anjing sit. Pada saat lagi menghadap bersamaan sama kita bisa melihat dia. Kita bisa memantau dia. Tapi yang terjadi adalah anjing tersebut nih, otaknya masih melihat kucing tersebut. Otomatis, Nubi here. Nah, Pan, bikin distraksi di situ, Pan. Pura-pura kamu lagi nyari sesuatu. Nih. Nubi here. Nah, seperti ini. Ini aja harusnya next step udah berpikir, ini kenapa anjing gue nggak searah sama gue nih, gitu kan? What's going on? Untuk melihat. Nah, dikarenakan dia lagi fokus sama hal lain, orang bisa sebut lalai, orang bisa sebut kurang kompeten sebagai handler. Kalau menurut gue, ya di akhir hari kita hanya manusia guys gitu. Kita nggak luput dari kesalahan gitu. Kadang juga kita nggak tahu dia lagi fokusnya apa. Mungkin dia punya pimpinan, mungkin dia punya tugas, kita nggak tahu. Tapi kalau dari gue nih yang gue lihat, nah anjingnya sudah ngelihat ke arah sana, itu harus membuat kita kayak, ngapain sih? Gitu loh. Karena gue itu kalau sama Nubi, sama anjing-anjing, gue harus selalu tahu apa yang sedang mereka lihat, apa yang sedang mereka pikirkan, potensi apa yang berbahaya. Kalau gue lagi ada, gitu kan. Sit. Nah, alhasil, hal yang kemungkinan bisa dicegah terjadi. Boom, Nubi langsung gigit. Ya, contoh soal nih daun nih, kit, tuh. Secepat itu guys, secepat itu gigitan mereka gitu. Tuh ya, kayak gini. Stop. Hei Nubi. Nah, pada saat itu terjadi, apa yang dilakukan oleh beliau? Dia udah melakukan hal yang baik dan benar. Dia menarik leash tersebut untuk menghentak anjing. Lalu dia memberikan pukulan. Pok. Lihat. Karena dia tahu gue lagi main, gue menggigit. Pok. Ya kan? Dia pukul. Nah, gue pribadi terus belajar dan berusaha untuk gimana caranya kita tidak memukul anjing di saat mengkoreksi. Tapi dalam kondisi seperti itu, gue akan kasih tahu sebagai pemilik anjing sport dog, bisa dibilang guard dog, tidak mudah. Apalagi kita ngeliat hewan lain sedang dibunuh, naluri dan insting kita sebagai manusia adalah untuk melepaskan secara cepat dengan cara memukul anjing tersebut. Ada cara apa aja sih buat memberhentikan anjing dari penyerangan atau menggigit? 1. Kalau anjing ini terlatih dengan sangat baik sekali, kita bilang stop atau out, dia akan langsung melakukan. Tapi seperti gue bilang, level pelatihan anjing juga beda-beda. Dan menurut gue, Faye belum di level itu. Jadi membutuhkan tenaga ekstra untuk memberhentikan anjing yang di otaknya adalah kill mode. Kalau orang lagi, jangankan anjing, orang aja kalau lagi berantem, lagi emosi, ditarik-tarik sama keluarganya sendiri udah lupa. Gitu kan, nah sama halnya anjing. Jadi kalau gue pribadi, gue masih setuju dengan dia memukul. Karena dia mau menyelamatkan si hewan kecil ini. Gitu. Apalagi yang biasa dilakukan untuk memberhentikan anjing. Kita bisa
choke anjing tersebut dengan usaha memberhentikan pernapasannya untuk waktu sejenak agar dia melepas hewan yang sedang digigit. Ada juga choke chain yang kalau ditarik dia akan mengecil. Ada juga prong collar, dia adalah collar yang ada tajam-tajamnya, sering digunakan juga untuk memberhentikan anjing untuk menggigit. Atau juga ada e-collar yang menurut gue pribadi itu lebih sakit daripada pukulan menurut gue ya. Lu bayangin dipasangin collar yang ada setrumannya, walaupun ada levelnya, gak enak guys. Ini adalah daerah sensitif gitu. Nah, kalau kalian tanya sama gue, kira-kira Faye sakit nggak dipukul seperti itu? Gue akan jawab nggak. Anjing itu cukup kuat gitu loh. Selama kita bukan yang bener-bener mau nyiksa mereka, kita pukul untuk memberhentikan, mereka nggak akan sakit gitu. Apakah gue benarkan? Enggak juga gitu. Tapi kita ngomong realita, tidak mudah melatih anjing di level di mana kita bilang berhenti, dia akan berhenti. Apalagi yang kita omongin di sini bukanlah bola, ini adalah hewan hidup. Buat mereka jauh lebih menarik. Gue ambil daun lagi nih ya guys. Nah, Nubi. Lihat guys. Nubi, lihat cepatnya dia. Sit. Sit. Get it. Tuh, tangan gue aja kena. Stop! Out! Hey! Tuh, daun aja, hey! Butuh sampai 2-3 kali teriakan. Tangan gue aja sampai kena. Walaupun gigitannya bukan gigitan yang sangar karena itu daun dan dia tahu itu ada tangan gue ya. Cuman lumayan, sangat cepat sekali gerakan mereka. Nah, kembali lagi ke keadaannya, dia pukul, kucingnya lepas, gitu kan. Lalu dia membawa pergi. Nah, ini yang sekarang menjadi pertanyaan dan yang disayangkan. Video berikutnya, ya. Ini video gue lihat dari Nata Satwa Nusantara. Nah, oke, kucing sudah di situ. Nah, perhatikan di video ini. Gue nggak mau ngebahas menit, karena menit tergantung dari gadget yang kita pakai bisa bervariasi. Entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu CCTV, entah itu jam. Belum tentu ini merupakan jam global. Akan tetapi kita lihat dari yang lebih jelas dan pasti. Pada saat dia memukul Faye, kalian bisa lihat bahwa leash-nya, ininya sedang di bawah. Seperti ini. Oke? Dan pada saat di bawah pun kelihatan leash-nya kebawa sama dia, anjing sempat ngelihat lagi ke arah kucing. Nah, sekarang kita lihat di video kedua yang mana direkam oleh salah satu orang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dia sedang dipukul lagi. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ini menjadi pertanyaan yang akan gue bahas insya Allah senetral dan sedetail mungkin. Jadi di video kedua, kalian bisa lihat bahwa ini udah bukan pada saat dia menggigit kucing. Karena pada saat digigit kucing, kalau gue pribadi menganggap itu sebagai hal yang dapat dimengerti karena kondisi pada saat itu. Nah, tapi video yang kedua, kalian bisa lihat bahwa leash-nya sudah ada di tangannya dia seperti ini. Lalu sit. Lalu dia menghantam anjingnya. Boom. Ya kan? Boom. Dia menghantam anjingnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi gini, gue nggak tahu pasti, tapi dari apa yang gue pelajari, apabila kita menghukum anjing, pada saat dia sudah melakukan kesalahan, ini selang 3, 4, 5 detik bahkan, anjing tersebut sudah tidak bisa mengasosiasikan koreksi itu dengan apa yang dia lakukan. Yang mana hasilnya percuma. Satu itu. Yang kedua, kalaupun katakan ternyata teori itu salah dan seekor anjing ini masih bisa paham, bisa mengerti, tingkat intelijensinya masih bisa menyambungkan, oh gue dimarahin karena gue tadi menggigit kucing, sudah tidak ada gunanya. Karena time frame-nya sudah berbeda, sudah lewat. Anjing sudah menggigit, kucingnya sudah menjadi korban. Gue pun nggak tahu tuh gimana kucing, apakah berhasil diselamatkan atau enggak. Itu harus menjadi pertanyaan juga gitu kan. Nah, kembali lagi, kucingnya sudah menjadi korban, anjing sudah kena koreksi, udah kena pukul.
buat apa harus dipukul lagi? Nah, ini yang menjadi sorotan gitu loh guys. Nah, kalau gue pribadi berpikir harusnya itu tidak usah dilakukan lagi gitu loh. Tapi mungkin gue berusaha berpikir dari si handler. Handler ini merasa bersalah, dia merasa gagal. Mungkin dia ada rasa tidak enak sama orang sekitar. Wih gila, anjing lu bunuh kucing. Dan dia mau memperlihatkan bahwa dikarenakan anjing saya membunuh kucing tersebut, saya akan punish anjing ini. Mungkin, ya guys ya, satu. Kedua, anjing dipukul tentu kita tidak benarkan. Terlalu banyak animal abuse yang terjadi. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh disepelekan. Tapi kalau kalian tanya sama gue lagi, apakah anjing itu sakit atau enggak? Enggak. Secara fisik tentu enggak. Secara mental mungkin iya. Nah, gue mau sedikit bahas. Bedanya anjing yang sering dipukul dan udah rusak mentalnya sama anjing yang happy. Mungkin dia kena koreksi tapi dia happy. Nah, beda guys. Kalian lihat Nubi. Tanggap, happy, nggak ada rasa takut pada saat dipanggil sama gue. Nubi, gitu kan. Gue gangguin dia, tuh. Dia bisa lawan. Yang mana? Itu bagus dari seekor anjing, itu wajar gitu loh. Maksudnya kita nggak mau membuat anjing yang seperti robot yang diem, yang sedih, yang tertekan. Buat apa? Itu nggak bahagia gitu. Jadi ada kewajaran nih. Oke guys, jadi kembali lagi. Sorry tadi ada azan asar. Oke guys, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi di saat anjing tidak tertekan, dia akan melihatkan gerakan tubuh yang wajar, yang normal, yang happy. Dan menurut gue anjing perlu seperti itu gitu. Kalau anjing kaku, buntut di antara kaki, ya kan, ngelihat kita aja takut, itu pertanda anjing itu memang mungkin sering dipukul atau trauma dan mentalnya udah kena. Tapi di saat kita tegaskan, here, sit, down, down, bang, hey, bang, down, bang. Lebih ya. Nah, dia harus nurut. Jadi ada respect dari anjing tersebut. Tapi jujur guys gitu, kadang itu bukan hal yang simple untuk kita mendapatkan respect anjing tersebut gitu. Untuk kita mendapatkan untuk kita menjadi alpha anjing itu tidak semudah, dan itu tergantung dari pemiliknya, juga tergantung dari jenis anjingnya. Karena anjing Belgian sekalipun level dominannya juga alfanya beda-beda gitu kan. Jadi satu ras anjing itu tidak bisa disamakan gitu. Bahkan satu ras, apalagi ras yang berbeda. Nah, mengenai tindakan yang dilakukan oleh Plaza Indonesia, menurut gue itu adalah tindakan yang tepat dengan memberikan hukuman. Dan ini akan menjadi renungan untuk security services dalam mengajarkan SOP dari para canine handler agar hal serupa tidak terjadi. Karena apabila tindakan seperti itu tidak dilakukan oleh Plaza Indonesia, maka hal-hal seperti ini akan diremehkan. Dan sudah terlalu banyak hewan yang menjadi korban animal abuse oleh orang-orang di luar sana. Ya, sebagian tertangkap kamera dan akhirnya diproses, tapi banyak gue yakin yang enggak. Jadi menurut gue itu penting banget. Akan tetapi harapan gue semoga beliau, si canine handler ini, bisa belajar dari pengalamannya ini. Karena ya namanya hidup itu pasti penuh cobaan gitu. Dan dia mungkin memang lagi apes, tapi ini pun akan menjadi pelajaran untuk dia, mudah-mudahan untuk bisa lebih baik lagi gitu. Dan gue yakin gitu, dia akan mendapatkan pekerjaan lagi di luar sana, mudah-mudahan kita doakan. Dan kembali lagi guys, ingat, sangat mudah untuk kita sebagai penonton ngejudge, oh harusnya begini, oh harusnya begitu. Lain ceritanya pada saat di lapangan, itu kita perlu mengerti. Kedua, di akhir hari kita adalah manusia, dan manusia ini tidak luput dari salah. Jadi yes, kita menyalahkan apa yang dilakukan, tapi kita nggak boleh membenci dan terlalu keras terhadap si canine handler ini. Gitu, kita malah memotivasi dia untuk, yuk, kamu udah tahu kamu melakukan hal yang salah, jadi lebih baik lagi, belajar lebih banyak lagi cara menghandle anjing, cara lebih tanggap. Karena yang kita handle sekarang adalah anjing working line,
ras Belgian Malinois, anjing yang sangat intelijen, sangat pinter, sangat cepat, dominan, punya jiwa alfa alami, punya prey drive yang sangat tinggi, dan kita harus bisa lebih pinter dari anjing kita gitu. Dan di akhir hari ya mudah-mudahan video ini berguna buat kalian. Kita harus lebih bijak juga dalam berkomentar. Gue nggak tahu kalian di pihak security kah, di pihak anjing kah, tapi kalau menurut gue kita harus memahami seluruh pihak. Lebih baik kita mencari solusi dibanding kita saling menyalahkan. Oke guys, yang pasti gue yakin V-nya juga dalam keadaan sehat dan baik, dan mudah-mudahan dia dirawat dengan baik, dan si Mas Handler ini diberikan kesempatan lagi mungkin di tempat lain, tentunya dengan dia memahami kesalahan dia dan memperbaiki diri. Karena kita manusia guys, penuh salah, penuh dosa. Yang membedakan kita adalah di saat kita mau berubah untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, terakhir kita sayangin dulu Nubi. Ini anak lihat cepet. Go! Sit! Itulah. Here. Sit. Sit. Nah, itulah. Jadi anjing sangat luar biasa, tapi memang butuh extra effort untuk bisa mengendalikan anjing seperti ini. Oke guys, semoga berguna, semoga jelas. Silahkan komen di bawah pendapat kalian gimana. Kalau ada kurang-kurang atau salah-salah mohon maaf, tapi ini adalah pendapat gue sebagai owner salah satu working dog. Kebetulan pas banget anjingnya sama dengan anjing yang dipakai oleh canine handler tersebut, yaitu anjing Belgian Malinois. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe.